Lalu ditegurlah sama temennya. Kamu teh nggak apa-apa lah. Dijawab sama Baila, ya nggak apa-apa, emang kenapa? Enggak, kamu kayak sakit gitu. Kalau emang sakit, kamu ke UKS aja. Akhirnya Baila nggak bisa nahan semuanya, dia nangis cerita ke temennya tentang apa-apa aja yang dia alamin selama 3 bulan tinggal di rumah tantenya. Lalu temennya bilang, Rumah kamu di mana lah? Mau aku bantu untuk bilang ke ayah aku nggak? Kebetulan ayah aku orang bisa. Baila tentunya harus minta persetujuan om dan tantenya. Pas pulang sekolah, Baila langsung minta izin sama om dan tantenya dan alhamdulillahnya disetujuin sama mereka. Habis Isya, ayahnya dari temennya Baila ini tuh datang ke rumahnya tantenya Baila. Dan menurut gue ini gong sih, kayak di film-film ceritanya. Ayahnya temennya Baila kita sebut aja Pak Damar. Pak Damar ngobrol lah sama om dan tantenya, beserta ada Bailanya juga di situ. Lalu ada perbincangan kayak gini. Pak, maaf, Bapak sakit dari kapan? Dan nempatin rumah ini dari kapan? Saya nempatin rumah ini dari 2013. Lalu saya sakit di tahun 2014. Udah coba pengobatan kemana aja, Pak? Aduh, saya udah kemana-mana. Mulai dari profesional sampai tradisional. Udah saya cobain semua, tapi ya kemajuannya tuh nggak banyak. Yang bisa gerak cuma tangan saya aja sedikit. Sisanya udah kayak mati rasa. Waktu itu juga saya pernah manggil orang pinter ke rumah, kenalan partner kerja saya. Karena saya ngerasa nggak wajar. Malamnya saya tidur, paginya saya udah dalam keadaan stroke seluruh badan. Padahal hidup saya sehat, saya olahraga, makanan dan minuman saya terjaga. Tiba-tiba saya stroke, ya saya ngerasa aneh aja. Kenapa ya, Pak? Boleh saya keliling, Pak? Baila diminta untuk mengambil air dan garam. Lalu dibawakannya lah itu air garam dan Pak Damar mulai keliling. Akhirnya Pak Damar keliling lantai 1, lantai 2 sekitar ada kali 2 jam 3 jaman. Selama Pak Damar keliling, Om, Tante, dan Baila itu nunggu di ruang tamu. Lalu setelahnya Pak Damar ini tuh ngebawa beberapa benda. Lalu Pak Damar menunjukkan ada tanah, paku, dan ceker ayam yang dililit kayak dibikin pocong-pocongan gitu. Pak Damar juga bilang kalau omnya ini tuh sebenarnya diguna-guna sama rival bisnisnya. Rival bisnisnya ini tuh cemburu sama omnya Baila karena bisnisnya ini tuh lancar banget. Yang mana medianya yang gue sebutin tadi. Benda-benda itu tuh ditaro di halaman kecil belakang rumahnya tantenya. Terus aja tanamannya suka mati. Dan menurut gue ini part paling jahatnya sih. Lu tahu yang nguburin benda-benda itu tuh siapa? Partner bisnis omnya sendiri. Jadi pas si omnya Baila ini tuh udah terkena stroke, partner bisnisnya ini tuh speak untuk nengokin si omnya Baila dan menyarankan untuk ke orang pinter. Terus dia kayak pura-pura care dan ngedoktrin omnya Baila kalau sebenarnya sakitnya ini tuh nggak wajar. Terus dia bilang kalau dia tuh sebenarnya punya kenalan orang pinter karena om dan tantenya Baila itu kurang ngerti sama hal-hal yang seperti itu. Mereka iya aja gitu. Akhirnya si dukun ini terus datang lalu speak untuk ngebantu atau nyembuhin omnya Baila. Padahal sebenarnya yang mereka lakuin itu tuh jahat banget. Partner bisnis omnya ini tuh nguburin benda-benda itu tuh di belakang rumah omnya Baila. Dan lo tahu sebenarnya dukun ini juga yang nyantet omnya Baila. Gila gak sih? Dan lo ingat Arab gundul yang ditempel di setiap gudang itu apa? Itu sebenarnya kayak semacam mantra biar makhluk itu tuh nggak kemana-mana, stay di rumah itu aja. Arahnya lagi omnya ini tuh